Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tita Herlina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ke-11 sebelumnya di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya, yaitu mengenai akulturasi dan asimilasi budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akulturasi terlebih dahulu. Pengertian akulturasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, akulturasi merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Contohnya adalah candi-candi yang ada pada sekarang, itu adalah bukti adanya akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan India. Yang kedua, akulturasi merupakan proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, yang mana sebagiannya itu menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagiannya lagi berusaha menolak pengaruh itu. Yang ketiga, akulturasi merupakan proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua masyarakat bahasa yang ditandai oleh peminjaman atau bilingualisme. Lalu ada faktor terjadinya akulturasi. Ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya ini, yang pertama adanya penemuan baru di berbagai bidang yang memang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Yang kedua, adanya jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Yang ketiga, adanya inovasi atau perubahan penemuan yang berpengaruh terhadap kehidupan suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, adanya konflik sosial di tengah masyarakat. Dan yang kelima, terjadi revolusi sosial di kalangan masyarakat baik dalam lingkup besar ataupun kecil. Faktor eksternalnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya perubahan alam termasuk iklim, cuaca, ataupun fenomena alam lainnya. Yang kedua, adanya konflik dan sengketa internasional antar dua negara atau lebih. Dan yang ketiga, adanya pengaruh budaya asing melalui proses penyebaran suatu budaya atau difusi. Lalu di sini ada bentuk-bentuk akulturasi yang dibagi menjadi 6, yaitu ada substitusi, sinkretisme, addition, deculturation, originasi, dan rejection. Yang pertama, substitusi. Substitusi merupakan suatu proses penggantian unsur budaya yang lama, lalu digantikan unsur budaya baru dengan memberikan nilai tambah bagi para penggunanya. Yang kedua, ada sinkretisme. Sinkretisme adalah suatu proses terbentuknya suatu sistem yang dikarenakan adanya perpaduan unsur budaya lama dan baru. Yang ketiga, ada addition atau penambahan, ialah suatu proses yang mengkombinasikan antara dua atau lebih unsur budaya sehingga memberikan nilai tambah terhadap unsur itu sendiri. Yang keempat, ada deculturation, yaitu penggantian, merupakan suatu proses pergantian unsur budaya lama yang tergantikan dengan unsur budaya baru. Yang kelima, ada originasi, yaitu sebuah proses masuknya suatu budaya baru yang memberikan perubahan secara signifikan dalam ruang lingkup masyarakat di wilayah tertentu. Yang keenam, ada rejection. Rejection adalah suatu proses penolakan terhadap budaya yang baru. Penolakan dilakukan karena budaya baru tersebut dianggap memberi dampak negatif kepada masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesiapan atau tidak setuju dengan adanya budaya tersebut. Contoh akulturasi di Indonesia, yang pertama ada Masjid Menara Kudus. Menara yang berada di sebelah tenggara bangunan masjid ini mempertemukan antara budaya Islam dengan Hindu. Yang kedua, adanya kaligrafi, yaitu merupakan akulturasi budaya yang menggabungkan dua budaya yaitu Islam dan Indonesia. Yang ketiga, ada musik keroncong. Musik keroncong ini adalah bentuk akulturasi atau perpaduan antara musik barat dan musik timur.
Yang keempat, ada tari cokek. Tari cokek ini merupakan contoh akulturasi budaya antara bangsa Cina, Banten, dan Betawi. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai materi asimilasi. Pengertian asimilasi berdasarkan istilahnya sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu assimilation. Penggunaan kata ini diperlukan dalam memberikan penjelasan terhadap sektor perubahan sosial masyarakat dan sektor perubahan dalam sifat kebudayaan. Secara singkatnya, asimilasi ialah bentuk asosiatif dalam arti interaksi sosial yang positif. Pengertian asimilasi secara umum. Asimilasi adalah proses perpaduan dua unsur kebudayaan atau lebih yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga pada akhirnya membentuk kebudayaan baru yang bisa diterima dan diakomodasi secara menyeluruh oleh berbagai pihak. Ciri-ciri asimilasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok. Yang kedua, mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Yang ketiga, setiap individu sebagai kelompok melakukan interaksi secara langsung dan intensif secara terus-menerus. Yang keempat, tindakan seseorang untuk memberikan peninjauan terhadap kebudayaan lainnya demi terwujudnya kepentingan umum. Artinya, dalam peninjauan yang dilakukan ini dianggap akan mampu mengakomodasi keinginan-keinginan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada syarat asimilasi. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Yang kedua, terjadi interaksi sosial yang terjadi antara individu dan kelompok sosial secara terus-menerus dan intensif. Yang ketiga, kebudayaan yang ada di setiap kelompok sosial di masyarakat akan berubah-ubah dalam upaya menyesuaikan diri dengan perkembangannya, termasuk penyesuaian terhadap kondisi globalisasi yang terjadi. Lalu di sini ada contoh asimilasi di Indonesia. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, perkawinan antara orang dari suku yang berbeda, seperti orang Jawa dengan orang Minangkabau. Yang kedua, proses transmigrasi orang Jawa ke daerah luar Jawa, seperti Jawa Melayu, Mandailing Melayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tradisi selamatan 3, 7, dan 40 hari orang meninggal yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Yang keempat, penggunaan kata serapan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari seperti sorry, game, on the way, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.